Muhammadun Abdullah Syaibatu Hasimu Madabtu Zaibah yakni para alim ulama, para tokoh agama, para ustadz, para ustazah, para hudus, wabil khusus guru kita yang baru sampai, ahlan wa sahlan kita ucapkan kepada guru kita yakni Al-Habib Yusuf bin Abdullah Sahab. Mudah-mudahan kita doakan beliau selalu diberikan kesehatan pada umur, amin, dan beliau senantiasa selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, amin ya rabbal alamin. Lalu yang kita hormati, yang kita muliakan, yakni guru kita Al-Habib Farhan bin Ali Al-Hidwani. Beliau belum nyampe, kita doain mudah-mudahan beliau diberikan kesehatan dan panjang umur, amin. Mudah-mudahan selalu diberikan kemudahan dalam segala urusannya, amin ya rabbal alamin. Para yang saya hormati segenap aparatur pemerintahan Kampung Selembara, ya, Kampung Pemukiman, kepada Bapak Lurah, Bapak Sekdes, Bapak RT, RW, Mandor, Jarok, semuanya, mudah-mudahan mereka semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan kesehatan, amin ya rabbal. Tanpa yang saya hormati para pemuda-pemudi organisasi MP, organisasi saya, organisasi apalagi Gerpai, semuanya pemuda-pemudi kita, mudah-mudahan senantiasa selalu memberikan kesehatan dan panjang umur, dan mudah-mudahan selalu dalam kemudahan, dan Allah berikan kemudahan dalam segala urusannya, baik urusan dunia, akhirat, agama, amin ya rabbal. Tak lupa para jamaah, para ibu-ibu yang dekat, yang jauh, yang tua, yang muda, para teman, para sahabat, para rekan, para kawan semuanya, mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, amin ya rabbal. Tiada untayan kata yang layak, yang pantas kita ucapkan selain kata puji syukur kita kepada Allah Subhanahu. Lantaran nikmat Allah berupa nikmat iman, sehat, walafiat, panjang umur, sehingga kita masih bisa untuk hadir di tempat ini. Kita melangkahkan kedua kaki kita, mengayunkan kedua tangan kita, meluangkan waktu kita, menyempatkan diri kita untuk hadir di tempat ini. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala, amin ya rabbal. Salawat seiring salam kita curahkan kepada insan alam, Nabi akhir zaman, penutup dari para nabi, Nabi yang tidak ada lagi nabi setelah beliau, Nabi kita yang membawa umatnya dari zaman kemaksiatan sampai zaman ketaatan, Nabi kita yang membawa umatnya dari zaman kemaksiatan sampai pada zaman ketaatan, Nabi yang membawa umatnya dari zaman kemusyrikan sampai zaman keesaan, Nabi kita pemimpin umat, pemimpin bangsa yang tak pernah berdusta, pemimpin umat yang tak pernah khianat, yakni Habibina wa Syafi'ina wa Maulana Muhammadin wa ala alihi wa barik wa sallim, kepada keluarganya, sahabatnya, dan kita sebagai umatnya. Bu, terus ini terus.
Iya, baru mukadimah lah ya. Ya, rada-rada kurang fit ini. Masyarul muslimin wal muslimat rahimakumullah. Salah satu di antara rukun iman yang keempat. Rukun iman yang keempat apa, Bu? Hei, rukun iman yang keempat. Hah? Kita sebagai umat Islam yang ketaklif, yang mukallaf, wajib iman, wajib yakin, wajib percaya kepada para nabi dan Rasulullah, baik secara ijmali ataupun secara tafsili. Kita harus tahu bahwa jumlah seluruh para nabi Allah itu berjumlah 124.000 orang. Satu riwayat mengatakan 224.000 orang. Dari 124 orang ini ada yang menjadi rasul, yaitu berjumlah 313 orang. Satu riwayat mengatakan 314, riwayat lain mengatakan 315 nabi dan rasul. Ngan, apa ngan? Bu, ngan naon ngan? Tapi kita mah cuman tahu, cuman hafal. Karena kita sering diajarin sama guru pengajian kita cuman 25 nabi dan rasul, ya. 25 nabi dan rasul tuh, dari Nabi Adam, Idris, Nuh, terus sampai ke 25 nabi terakhir, yaitu Nabi Muhammad SAW. Dari yang 25 nabi dan rasul ini ada yang termasuk nabi dan rasul ulul azmi, ada 5. Kesimpulannya apa? Oh, kesimpulannya setiap rasul adalah nabi, tapi tidak semua nabi jadi rasul. Setiap rasul adalah nabi, tidak semua nabi jadi rasul. Kok begitu? Iya. Nanti ada dua definisi, ada dua pengertian. Ada pengertian nabi, ada pengertian rasul. Emang kalau nabi apa? Oh, nabi mah rajulun uhiya ilaihi bisyar'in wa lam yu'mar bitablighihi lil khalqihi. Kalau nabi adalah seorang laki-laki yang diberi wahyu dengan hukum syara, wa lam yu'mar bitablighihi lil khalqihi, tidak wajib, tidak diperintahkan untuk menyampaikan wahyu itu kepada umatnya, kepada pengikutnya, kepada makhluk yang lain. Itu nabi. Sedangkan rasul adalah rajulun uhiya ilaihi bisyar'in wa umira bitablighihi lil khalqihi. Sedangkan rasul adalah seorang laki-laki yang Allah beri wahyu bisyar'in dengan hukum syara, wa umira, wajib dan diperintahkan untuk menyampaikan wahyu itu kepada umatnya. Maka salah satu daripada sifat wajib rasul yaitu sifat tabligh, menyampaikan. Tuh ya, kita baru hafal nama-nama nabi dan rasul yang 25 lah. Begitu juga udah uyuhan. Apa bahasa uyuhan? Bahasa cokrek ya. Udah mendingan ya, hafal yang 25 nabi dan rasul udah mendingan, uyuhan daripada kagak sama sekali. Betul. Iya, komo, bahasanya komo. Apa komo itu? Komo yang 313 mah, yang 25 dah. Ya, urutan nabi yang pertama Nabi Adam, Idris, Nuh, Soleh, udah biarin ngacak juga. Yang terpenting urutan terakhir, urutan yang ke-25 yaitu baginda Nabi Muhammad. Kenapa urutan ke-25 yaitu Nabi Muhammad? Karena beliau adalah nabi penutup, nabi terakhir, nabi yang tidak ada lagi nabi setelah beliau, ya, Nabi Muhammad. Maka pada malam hari ini, dalam rangka memperingati peringatan hari besar Islam, walaupun Nabi Muhammad urutan terakhir, tetap beliau adalah pemimpin dari para nabi, penghulu dari para nabi, Abdulul Makhlukat wa Abdulul Mawjudat,
Nabi kita, maka pada malam hari ini kita mengagungkan manusia yang diagungkan oleh Zat yang Maha Agung, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, Bu, ini, kenapa kita ngadain Maulid Nabi? Kenapa kita ngadain Maulid Nabi? Emang boleh. Emang ada dalilnya, banyak ngebadak. Ya. Kenapa nih orang sini ngadain Maulid Nabi? Ya. Failharul fadhi wal istinsyari di maulidihi syarifi. Satu tujuan, satu alasan kita mengadakan Maulid Nabi Muhammad, yaitu kita cinta, kita senang, bahagia, gembira atas diutusnya, dilahirkannya, diciptakannya Nabi Muhammad ke muka bumi ini. Sebagaimana seorang ulama Abu Bakar Syatto Ad-Damaski di dalam kitabnya I'anatul Talibin Justinya, beliau mengutip satu ulasan, satu komentar daripada seorang ulama bernama Al-Imam Al-Hafiz As-Suyuti. Jadi Imam Al-Hafiz As-Suyuti berkomentar mengenai Maulid Nabi. Ya, Imam Suyuti gelarnya, titelnya yaitu Al-Hafiz. Orang kalau gelarnya udah titel Al-Hafiz, jangankan satu hadis, jangankan 10 hadis, ratusan hadis, ribuan hadis beliau hafal, seluk-beluk hadis pun beliau hafal. Itu Imam Al-Hafiz As-Suyuti. Emang komentar beliau apa? Oh, wal jawabu indi anna asla amali maulidin nabi alladhi huwa ijtima'un nas wa qira'atu ma tayassara minal qur'an wa riwayatul akhbaril waridah bima fi amrin nabi sallallahu alaihi wasallam summa yumiddu lahum simatun ya'kulunahu wa yansarifunahu min qawli ziyadah ala dhalik minal mudail hasanah allati yufaru sahibuha lima fihi min ta'zimi qadri nabi sallallahu alaihi wasallam wa idhari farhi wal istinsyari bi maulidihi syarifi. Pak, jadi menurut Imam As-Suyuti di dalam kitab I'anatul Talibin, beliau mengulas, menyarankan Maulid Nabi. Kata beliau, asal muasalnya Maulid Nabi dilakukan wa huwa ijtima'un nas. Nih panitia jauh-jauh tangeh melengeh. Apa tuh melengeh? Jauh-jauh tangeh, udah nyari hari, nyari waktu, udah konsep, udah ngatur, udah ngerangkai. Nih wa huwa ijtima'un nas, buat ngumpulin orang banyak. Diundangin tuh para tetangga, diundangin para ustadz, diundangin para mubalik, diundangin para habaib, diundangin para ulama, diundangin tuh para pemuda-pemudi. Wa huwa ijtima'un nas, dikumpulin di tempat ini, dikumpulin di majelis ini. Tuh asal mula maulid begini caranya, ngumpulin orang banyak. Terus kumpul doang begini kagak. Wa qira'atu ma tayassara minal Qur'an. Nah, di dalamnya acara ini tadi kori kita udah baca Quran. Ya, MC kita ngebuka dengan Ummul Quran. Ya, terus dilanjut dengan silsilah hadarat, dibacain Al-Quran, dibacain ayat-ayat Quran, dibacain tasbih, tahmid, takbir, dibacain yang namanya sholawat. Ada manfaatnya. Ya. Terus biasanya riwayatul akhbaril waridah di mabdi amrin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Biasanya kalau acara maulid, para ustaz, para mubalik, dai itu ceramah selalu menceritakan, selalu membahas tentang biografi, tentang riwayat, tentang perjalanan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kisah beliau disampaikan, kisah beliau diceritakan, disampaikan para mubalik, disampaikan para kiai. Itu begitu tuh ya.
begitu doang. Summa yumiddu lahum simatun yakulunahu. Biasanya panitia kalau ngadain maulid itu ada panitia bagian konsumsi, betul Bu? Ada panitia bagian konsumsi. Nah, panitia bagian konsumsi ngeluarin dah tuh makanan, minuman, ya, ada jeruk, ada salak, semangka, ada anggur, terus makanan ringan, ada air. Airnya apa? Air aqua bukan? Ya, jangan air aqua. Air aqua produk Perancis ya. Lagi di boykot. Ya. Udah air Aquafit ya. Disediain sama panitia tuh segala rupa jamuan, ya kulunahu, kita makanin, kita minumin semua, kita apa, kita ngegabres gitu loh maksudnya. Ya, kita membadok, ngegabres, kita cemilin semua. Ya. Acara demi acara dari awal sampai akhir selesai, wayan soribunahu, udah bubar, pulang. Mau ngapain? Mau nginep, Bu? Beres acara mau nginep, ya? Wayan soribunahu, pulang, bubar semua, kecuali panitia rapi-rapi, beres-beres, evaluasi, ya. Min ghairi ziyadah, udah gitu doang, nggak ditambah-tambahin. Ala dalik minal bid'ahil hasanah. Ini semua merupakan bid'ah hasanah. Memang boleh bid'ah hasanah kita kerjain, boleh. Memang boleh bid'ah hasanah kita terapin, boleh. Memang kenapa? Selama kita berpegang kepada kaidah Imam Syafi'i. Emang Imam Syafi'i ngomongnya bagaimana? Al-muhafadzatu 'alal qadim salih wal akhdhu bil jadidil aslah. Apabila tradisi lama masih mengandung kebaikan, masih mengandung hal-hal positif, harus kita pertahankan, harus kita jaga, harus kita terapkan. Tapi seandainya ada tradisi baru mengandung hal-hal kebaikan, mengandung hal-hal positif, boleh kita kerjain, boleh kita terapin. Nih Maulid Nabi Muhammad SAW boleh kita kerjakan, boleh kita kerjain, Bu ya. Iya, jangan sampai punah, jangan sampai musnah. Walaupun banyak sebagian orang yang membid'ah-bid'ahkan maulid, ya Pak ya, ada sebagian orang yang membid'ah-bid'ahkan maulid. Ada orang satu hadis, dua hadis, tiga hadis laganya tegek, betantang betenteng, ngelarang-larang maulid, ngebid'ah-bid'ahin maulid. Imam Al-Hafiz As-Suyuti aja ngebolain. Ini mah ada orang baru satu hadis, dua hadis udah laganya sengkeh jasa. Ya, ngelarang-larang maulid, ngebid'ah-bid'ahin maulid. Itu bukan orang, tapi itu namanya setan belek, engklek, kepret. Ya. Iya. Ada orang yang mengatakan bahwa maulid itu bid'ah, nggak ada faedah, nggak ada manfaatnya. Itu namanya setan belek, setan engklek, wis kepret. Bacain selawat. Tuh. Satu hadis, dua hadis udah melarang-larang maulid. Imam Suyuti aja ngebolehin maulid. Ya Bu ya. Ya Pak ya. Iya, maulid jangan sampai hilang. Terutama di kampung sini ya. Ayo terus, jangan sampai punah, jangan sampai hilang maulid Nabi Muhammad SAW. Iya baik, Habib kita, penceramah kita ya cepat-cepat nyampe gitu ya. Itu. Ya, jadi salah satu alasan kita mengadakan Maulid Nabi Muhammad yaitu kita cinta kepada Nabi Muhammad. Bu, saya nanya nih, cinta nggak sama Nabi? Cinta nggak sama Rasul? Cinta nggak sama Nabi? Adik-adik cinta nggak sama Rasul? Bapak-bapak cinta nggak sama Rasul? Neng, woi, cinta nggak sama saya?
What is the meaning of love, kata juga. Kalau cinta jangan marah, siapa takut jatuh cinta. Ya. Cinta harus dibuktiin, bukan hanya sekedar kata-kata, rangkaian kata puitis, kata manis. Betul, betul. Harus buktiin kalau kita cinta sama Nabi. Kadang ya, kalau cinta sama sesuatu kudu buktiin. Ya. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Yang pertama, kalau kita cinta kepada Nabi, buktiin. Yang pertama, kita kudu kenal dulu sama Nabi. Kudu kenal. Kan pepatah lama ngomong begini, tak kenal maka tak sayang, tak sayang maka tak cinta maka tak usah dipaksain. Ya. Karena kalau yang dipaksa-paksain gak enak ujungnya. Betul, betul Neng. Kalau nggak cinta jangan dipaksa. Ya, ribet. Neng ya, ibu ya, bu kenal dulu sama Nabi. Ya, ada anak muda. Bu, ada anak muda saling mencintai kan awalnya kenal dulu di mana kayak kenalnya ya? Hah? Iya, Facebook, inbox. Assalamualaikum. Dengar. Assalamualaikum Ukti, ini. Ngapain Neng? Lagi duduk Bang, udah ngopi belum? Gitu kan biasanya. Dari inbox Facebook kenalan, lari ke WA. Neng punya WA enggak? Kirimin dong, kirimin. Ya, akhirnya chatan, video callan, teleponan, ya, ketemuan, ya, ada yang begitu ada, buat dari Facebook, inbox, WA, sering teleponan, chatan, mantap biasa itu. Akhirnya ketemuan tuh berdua tuh. Siapa? Si Dila namanya. Ceweknya namanya si Milea. Dila nama Milea, kenalan di Facebook. Cetan tuh si Dila nama si Milea. Neng, ketemuan yuk. Di mana? Di sana yang dekat di Kampung Melayu, Arkadia. Ngopi di situ katanya. Ketemuan ngobrol terus, PDKT. Tahu PDKT? PDKT pernah dekat kemudian terlupakan. PDKT pernah dekat kemudian terlupakan. Suwe gitu. Ya. Iya. Jalin hubungan setahun 2 tahun, nggak taunya dia kawin sama orang. Suwe dasar. Ada yang begitu ada. Jago itu orang, udah ngejagain jodoh orang lain. Ya. Nyantai halus. Ya. Jomblo mah bukan berarti gak laku, betul. Iya, tapi ketika ada seseorang itu jomblo, sesungguhnya itu adalah rencana Allah untuk mengistirahatkan hatinya dari cinta yang palsu. Betul. Iya, ngasuh aja dulu, jomblo mah nyantai. Ya, jomblo mah barang mahal. Ya, jomblo mah barang mahal. Iya, saking mahalnya nggak laku. Skala kaku. Salah. Atau si Dila nama si Milea tuh kenalan dekat, ya jadian, sering bertemu, sering bersama tuh akhirnya. Satu waktu si Dilan sama si Milea lagi ngelamun di kamar. Kata si Milea sama si Dilan ngelamun. Ya karena dia sering merangkai-rangkai kata, si Milea nulis surat
tulis kata-kata puitis, kata si Milea. Apa namanya? Ku tuliskan kenangan tentang caraku menemukan dirimu. Ya, apa nggak? Tentang apa yang membuatku mudah berikan hatiku padamu. Gitar tuh kita ngapar mengesat lah, main gitar mengesat tenang. Ya, ada sebilang sama nulis surat karena si Milea cakep, ya cakep, bahenol, ya, montok. Kata si Dilan, takkan habis sejuta lagu untuk menceritakan cantikmu. Terusin, saya nggak hafal. Hah? Kan teramat panjang puisi untuk menyuratkan cinta ini. Bila habis cinta ini, sekarang kaku. Anak kecil apa? Ya. Si Dilan sama si Milea saling mencintai. Yang pertama yaitu saling mengenal dulu. Kenalnya di mana kek? Caranya bagaimana kek? Ya, kenal dulu. Akhirnya apa? Komunikasi, saling saking lamanya selalu bersama, tumbuhlah benih-benih cinta di hati Milea dan Dilan. Betul. Begitupun kita sebagai umat manusia, umat Islam, ketika kita cinta kepada Nabi Muhammad SAW, kita kudu kenal dulu sama Nabi Muhammad, pelajari sirahnya, kisahnya, risalahnya. Nabi Muhammad dilahirkan pada tanggal berapa dek? Woi, Nabi Muhammad dilahirkan tanggal iya 12 Rabiul Awal, harinya hari Senin. Nabi Muhammad bapaknya namanya siapa? Abdullah. Nabi Muhammad nama emaknya, nama ibunya siapa? Aminah. Nabi Muhammad nama engkongnya, kakeknya siapa? Abdul Muthalib. Nabi Muhammad ya istrinya ya yang dulu janda namanya siapa? Siti Khadijah. Terus salah satu juga Nabi Muhammad punya istri namanya Siti Aisyah ya. Anak kecil mah demen tuh nyanyi Aisyah ya. Gimana tuh lagunya? Gimana? Hafal? Tuh, kenal ya. Sama Nabi kudu kenal ya. Ya Neng ya. Nabi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Bihir bin Malik bin Nadar bin Kinanah bin Husaybah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudhar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan. Laisa fima tariqahu ila Nabi Adam alaihi salatu wassalam tariqun sahihun bima yunqalu. Ya, jadi sampai Nabi Muhammad mah udah gak ada riwayat yang sahih, sampai Adnan doang gitu. Nabi Muhammad bin Aminah binti Wahab bin Juhra bin Abdi Manaf bin Kilab. Fatajtami'u ma'ahu sallallahu alaihi wasallam bijaddihi Kilabin. Ketemu tuh sama engkong apa sama uyutnya itu Kilab. Kudu kenal dulu Nabi Muhammad ya, kenal dulu sama beliau, pelajari silsilahnya, pelajari sirahnya, kita ajari nama guru pengajian ya Neng. Ada minta ajarin sama Ustadz di pengajian. Pelajarin dah tuh kitab apa ke yang paling kecil, Nurul Yakin ya, kisah Nabi, ceritain, ajarin, didik anak kita mengenal baginda Nabi Muhammad
Shallallahu Alaihi Wasallam biar tahu Nabi Muhammad membawa salah ke muka bumi. Nabi Muhammad diutus ke muka bumi untuk memperbaiki akhlak manusia, untuk menata kehidupan manusia, sebagaimana di dalam hadis dikatakan innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Maka Nabi Muhammad dikasih sebuah pedoman, sebuah konsepsi ajaran Islam. Nabi Muhammad dikasih sebuah rujukan. Nabi Muhammad dikasih kitab berupa kitab suci Al-Quranul Karim, yang mana beliau membawa Al-Quran. Al-Quran lantaran beliau ajarkan, lantaran beliau sampaikan, kita mengenal mana yang hak, mana yang batil, mana yang halal, mana yang haram. Lantaran Nabi Muhammad SAW membawa cahaya penerang, membawa rahmat, membawa perubahan. Dulu ketika zaman di masa jahiliyah, ya, itu masih hukum masih acak-acakan, menyembahnya masih berhala, patung-patung disembah, api disembah, lantaran belum ada Nabi. Tapi ketika Nabi Muhammad lahir, dulu ada Raja Kisra, Raja